Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, saya Ninti Olin, mahasiswi semester 9 dari program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengobatan ikan kerapu cantang yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolithicus menggunakan madu dengan frekuensi yang berbeda. Ikan kerapu cantang dengan nama ilmiah Epinephelus sp merupakan salah satu komoditas budidaya laut yang banyak diminati dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal ini dikarenakan kerapu cantang merupakan jenis kerapu hibrid, hasil persilangan antara kerapu macan betina dengan kerapu kertang jantan yang memiliki nilai gizi yang tinggi serta daya tahan tubuh dan tingkat pertumbuhan yang lebih baik dari kedua jenis induknya. Hal ini mengakibatkan jumlah permintaan ikan kerapu cantang di pemasaran meningkat dan mencakup hingga ke tingkat internasional. Dan karena hal tersebut pula, maka minat para pembudidaya untuk membudidayakan kerapu cantang juga semakin meningkat. Salah satu kendala yang paling umum dihadapi dalam kegiatan budidaya perikanan yaitu serangan organisme patogen. Dalam hal ini, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, salah satu bakteri yang paling sering menyerang ikan air laut yang dibudidayakan yaitu bakteri Vibrio alginolithicus yang menyebabkan penyakit fibriosis. Penyakit fibriosis ini dapat menimbulkan kematian hingga 100% dalam kurun waktu hanya 2 minggu. Untuk mengatasi permasalahan serangan bakteri dalam kegiatan budidaya perikanan, sering digunakan antibiotik dan juga bahan kimia. Namun selain harganya yang mahal, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti terjadinya pencemaran lingkungan, matinya organisme yang bukan sasaran, dan munculnya organisme yang resisten terhadap antibiotik dan bahan kimia tersebut. Sehingga dipandang perlu untuk mencari alternatif lain yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan alam. Nah, salah satu bahan alam yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu madu. Madu sendiri merupakan cairan manis yang diproses oleh lebah dari nektar tanaman dan disimpan dalam sel-sel sarang lebah. Madu mengandung sejumlah bahan aktif yang berpotensi untuk menyembuhkan ikan yang terinfeksi oleh bakteri. Di antaranya alkaloid, saponin, triterpenoid, steroid, tanin, dan flavonoid. Banyak peneliti terdahulu telah membuktikan khasiat madu dalam menyembuhkan penyakit pada ikan yang disebabkan karena infeksi bakteri, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. Namun belum diketahui frekuensi pemberian yang tepat untuk diaplikasikan dalam kegiatan budidaya ikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya menggunakan madu dengan frekuensi yang berbeda untuk mengobati ikan kerapu cantang yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolithicus. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pemberian madu dengan frekuensi yang berbeda dapat memberi kesembuhan pada ikan kerapu cantang yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolithicus melalui perubahan hematologi. Yang kedua, berapakah frekuensi pemberian madu yang paling tepat digunakan untuk menyembuhkan ikan kerapu cantang yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolithicus. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah pemberian madu dengan frekuensi yang berbeda dapat memberi kesembuhan pada ikan kerapu cantang yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolithicus melalui perubahan hematologi. Dan yang kedua, untuk mengetahui berapakah frekuensi pemberian madu yang paling tepat digunakan untuk menyembuhkan ikan kerapu cantang yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolithicus. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya dalam bidang budidaya perairan, serta membantu para pembudidaya ikan dalam menggunakan antibiotik dari bahan alami dengan frekuensi pemberian yang tepat. Metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari akuarium berukuran 60 x 40 x 40 cm, ikan kerapu cantang berukuran 7 sampai 9 dan 12 cm, bakteri Vibrio alginolithicus yang telah diencerkan dengan kepadatan 10⁻⁶, hemositometer yang digunakan untuk mengukur sel darah merah dan sel darah putih, hemometer Sahli untuk menghitung hemoglobin, spuit,
untuk mengambil darah dan juga menyuntikkan bakteri ke ikan, larutan Hayen untuk melisiskan sel darah putih, larutan Turk untuk melisiskan sel darah merah, NaCl, HCl, Na-citrat, dan minyak cengkeh. Kemudian madu sebagai bahan pengobatan dan juga tabung heparin yang digunakan untuk menampung darah yang telah diambil sehingga darah tidak mengental. Prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Ikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ikan kerapu cantang yang didatangkan dari Desa Geroga, Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Bali sejumlah 70 ekor. Dan bakteri yang digunakan yaitu bakteri Vibrio alginolithicus yang diperoleh dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang. Dalam tahap persiapan dilakukan proses pencucian dan pengeringan akuarium, pengisian air, pemasangan aerasi, dan juga persiapan alat dan bahan lainnya. Aklimatisasi dan pemeliharaan. Aklimatisasi dilakukan kurang lebih selama 10 hari yang terdiri dari 7 hari pada wadah penampungan dan 3 hari pada wadah penelitian. Jumlah pada tebar 5 ekor per akuarium dan diberi pakan berupa pelet dan ikan ruca. Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari untuk mengontrol agar kondisi kualitas air tetap berada pada kondisi optimum dan nyaman bagi kehidupan ikan. Infeksi bakteri dilakukan pada hari ke-11 dengan tingkat kepadatan 10⁻⁶ sel per mililiter dan dosis 0,1 ml per ekor ikan. Dilanjutkan dengan pengamatan gejala klinis. Pengobatan dengan madu dilakukan 12 jam pasca infeksi bakteri. Madu diaplikasikan melalui metode perendaman selama 2-3 menit dengan frekuensi berbeda dalam 1.500 ml air. Perbandingan antara madu dan air yaitu 1:9. Pengambilan sampel darah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sebelum ikan terinfeksi bakteri, setelah ikan terinfeksi bakteri, dan setelah pengobatan menggunakan madu. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan gambaran komposisi darah ikan sebelum terinfeksi bakteri, setelah terinfeksi bakteri, dan setelah diberi pengobatan menggunakan madu dengan frekuensi berbeda. Dan gambar yang di bawah merupakan sketsa jadwal pengambilan darah seperti yang saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa pengambilan darah pertama dilakukan setelah 10 hari aklimatisasi yaitu pada hari ke-11. Setelah itu pengambilan darah kedua dilakukan 12 jam pasca infeksi bakteri, dan pengambilan darah ketiga dilakukan setelah pengobatan dengan madu dan dilanjutkan dengan pemeliharaan selama 7 hari untuk dilakukan pemeriksaan hematologi ikan di laboratorium. Pemeriksaan hematologi bertujuan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, darah putih, dan juga jumlah hemoglobin pada ikan. Kemudian variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini yaitu hematologi ikan meliputi eritrosit, leukosit, dan juga hemoglobin dengan dihitung menggunakan rumus yang tertera pada slide. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan madu dalam 1.500 ml air yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kali ulangan sebagai berikut. Perlakuan A, pemberian madu dengan frekuensi 1 kali. Perlakuan B, pemberian madu dengan frekuensi 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Perlakuan C, pemberian madu dengan frekuensi 5 kali selama 5 hari berturut-turut. Sedangkan perlakuan kontrol ada 2, yaitu kontrol ikan sehat dan ikan sakit tanpa pemberian madu. Analisis data menggunakan analisis sidik ragam atau ANOVA, dan apabila berpengaruh nyata maka akan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil. Hasil penelitian. Diagram berikut merupakan diagram hematologi ikan kerapu cantang yang terdiri dari perbandingan jumlah rata-rata eritrosit, leukosit, dan hemoglobin pada ikan yang sehat, ikan yang sakit, dan ikan yang sudah diobati dengan madu. Pada diagram yang pertama, jumlah rata-rata eritrosit pada ikan kerapu cantang. Di sini terlebih dahulu saya jelaskan, ikan sehat itu merupakan ikan yang darahnya diambil di awal penelitian
Sedangkan ikan sakit merupakan ikan yang darahnya diambil 12 jam pasca infeksi bakteri. Kemudian A merupakan perlakuan perendaman menggunakan madu dengan frekuensi 1 kali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlakuan B frekuensi 3 kali, perlakuan C frekuensi 5 kali. Sedangkan kontrol ikan sehat merupakan ikan sehat yang tidak diberi perlakuan apa-apa dan darahnya diambil bersamaan dengan perlakuan A, B, dan C di akhir penelitian. Dan kontrol ikan sakit merupakan ikan yang disuntikan dengan bakteri namun tidak dilanjutkan dengan pengobatan menggunakan madu dan darahnya diambil di akhir penelitian bersamaan dengan pengambilan darah pada perlakuan A, B, dan C. Dari diagram pertama dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata eritrosit ikan yang sehat jumlahnya tinggi. Sedangkan pada ikan yang diinfeksikan bakteri, jumlah rata-rata eritrositnya menurun. Dan pada ikan yang sudah diberi perlakuan berupa pengobatan dengan madu, kembali mengalami kenaikan jumlah eritrosit pada perlakuan A, B, dan C. Sedangkan untuk diagram rata-rata leukosit dapat dilihat bahwa pada ikan yang sehat jumlah leukositnya rendah, sedangkan pada ikan yang terinfeksi bakteri mengalami peningkatan jumlah rata-rata leukosit. Dan pada saat ikan diberi pengobatan menggunakan madu dengan frekuensi yang berbeda, jumlah leukositnya berangsur-angsur kembali menurun. Sedangkan pada hemoglobin dapat dilihat bahwa pada ikan yang sehat jumlah rata-rata hemoglobinnya tinggi, sedangkan pada ikan yang sakit jumlah rata-rata hemoglobinnya menurun. Dan pada ikan yang sudah diberi perlakuan berupa pengobatan dengan madu dengan frekuensi yang berbeda kembali mengalami peningkatan jumlah rata-rata hemoglobin. Di sini dilihat bahwa jumlah rata-rata eritrosit dan hemoglobin itu berbanding lurus, sedangkan jumlah rata-rata hemoglobin dan eritrosit berbanding terbalik dengan jumlah rata-rata leukosit. Kita ketahui bersama bahwa eritrosit itu merupakan salah satu komponen penyusun darah yang berperan penting dalam menyuplai makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga apabila ketersediaan jumlah eritrosit di dalam tubuh berkurang, maka metabolisme di dalam tubuh pun akan terganggu. Tingginya jumlah eritrosit pada ikan sehat dikarenakan ikan berada pada kondisi normal dan nyaman bagi ikan serta tidak mengalami stres. Sedangkan rendahnya jumlah rata-rata eritrosit pada ikan sakit itu menunjukkan bahwa ikan berada pada kondisi yang tidak nyaman, tidak sehat, dan dalam keadaan sakit. Sedangkan leukosit sendiri merupakan komponen penyusun darah yang berperan dalam memberikan perlindungan bagi tubuh ketika tubuh terserang penyakit. Sehingga apabila tubuh terinfeksi penyakit, maka tubuh akan memberikan informasi sehingga sel darah putih akan diproduksi dalam jumlah yang banyak dan langsung diarahkan ke lokasi terjadinya infeksi untuk memberikan pertahanan bagi tubuh terhadap serangan penyakit tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa sehingga pada ikan yang sudah diinfeksikan dengan bakteri mengalami kenaikan jumlah leukosit dibandingkan dengan ikan sakit yang tidak diinfeksikan dengan bakteri. Sedangkan pada ikan yang sudah diberi pengobatan berupa perendaman dengan madu mengalami penurunan jumlah leukosit dan berangsur-angsur kembali normal. Hal ini dikarenakan kandungan senyawa aktif pada madu yang sudah saya sebutkan tadi memiliki sifat antibakteri yang dapat merusak dan mematikan sel bakteri yang menginfeksi ikan sehingga tubuh akan berhenti memproduksi sel darah putih dalam jumlah besar. Sedangkan hemoglobin, mengapa sehingga jumlah hemoglobin berbanding lurus dengan jumlah eritrosit? Karena hemoglobin sendiri merupakan bagian dari eritrosit yang berperan dalam transport oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan bahwa jumlah rata-rata hemoglobin itu berbanding lurus dengan jumlah rata-rata eritrosit. Dan berdasarkan analisis yang saya lakukan di sini dilihat bahwa
Pada eritrosit, jumlah F hitungnya lebih kecil dari F tabel, yaitu 0,31 lebih kecil dari 5,14. Sedangkan leukosit, F hitungnya 0,08 lebih kecil dari F tabel 5,14. Dan hemoglobin, F hitungnya 0,2 lebih kecil dari F tabel 5,14. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian madu dengan frekuensi berbeda untuk mengobati ikan kerapu cantang yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolithicus tidak berpengaruh terhadap jumlah rata-rata eritrosit, leukosit, dan hemoglobin ikan kerapu cantang. Dan kesimpulan yang saya ambil berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama, penggunaan madu sebagai antibakteri dengan frekuensi berbeda mampu menyembuhkan ikan kerapu cantang yang diinfeksikan dengan bakteri Vibrio alginolithicus yang ditandai dengan penurunan jumlah leukosit serta kenaikan jumlah eritrosit dan hemoglobin. Dan yang kedua, dari ketiga jenis perlakuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Namun jika dilihat dari segi keefektifannya, pemberian madu sebagai antibakteri dengan frekuensi 1 kali saja sudah dapat menyembuhkan ikan kerapu cantang yang diinfeksikan dengan bakteri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.